Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Elianti Mokodompit, SE, MSI. Perkenalkan, saya berasal dari Universitas Sulawesi Tenggara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini dibuat sebagai tugas pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM yang diampu oleh Ibu Dr. Elianti Mokodompit, SE, MSI. Nama saya Yuyun Afila Hidayat dengan NIM 2024-51001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bisnis plan yang berjudul Prils Baruasa, yaitu usaha makanan tradisional khas Sulawesi Tenggara. Yang pertama itu ada ringkasan eksekutif. Prils Baruasa merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner dengan fokus memproduksi dan menjual kue tradisional Baruasa. Produk ini dipilih karena Baruasa merupakan salah satu makanan khas Sulawesi yang memiliki cita rasa unik, tetapi saat ini mulai jarang ditemukan khususnya di kalangan para anak muda. Produk yang ditawarkan terdiri dari 2 varian, yaitu Baruasa original dan Baruasa rasa gula merah. Kedua varian tersebut dibuat menggunakan bahan baku berkualitas sehingga menghasilkan rasa yang khas dan tetap mempertahankan cita rasa tradisional. Keunggulan lainnya adalah produk dikemas dengan desain yang lebih modern dan menarik sehingga cocok dijadikan cemilan sehari-hari maupun oleh-oleh khas daerah. Usaha ini berlokasi di Jalan Kolaka Kendari yang menjadi lokasi produksi sekaligus pemasaran kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang usaha ini berawal dari kondisi bahwa makanan tradisional saat ini mulai tergeser oleh berbagai makanan modern. Padahal Baruasa memiliki nilai budaya yang tinggi dan menjadi salah satu identitas kuliner Sulawesi. Melalui usaha Prils Baruasa, kami ingin menghadirkan kembali makanan tradisional dengan tampilan yang lebih menarik tanpa mengubah cita rasa aslinya. Dengan demikian, usaha ini tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga ikut melestarikan budaya daerah serta memperkenalkan kembali Baruasa kepada generasi muda. Selanjutnya, di sini ada visi misi. Visi usaha kami Selanjutnya ada visi misi. Visi usaha Prils Baruasa yaitu mampu menghasilkan produk berkualitas sekaligus memperkenalkan Baruasa kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan visi tersebut, Prils Baruasa memiliki misi yaitu selalu menggunakan bahan baku berkualitas, menjaga kebersihan selama proses produksi, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, terus berinovasi baik dari segi produk maupun kemasan, lalu ikut melestarikan kuliner tradisional, serta memanfaatkan media sosial sebagai media promosi agar jangkauan pemasaran semakin luas. Selanjutnya ada deskripsi produk dan keunggulan. Produk ini dibuat menggunakan bahan-bahan pilihan seperti tepung beras, kelapa parut sangrai, telur, gula, dan margarin. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan tekstur Baruasa yang renyah di luar namun tetap lembut di bagian dalam. Keunggulan utama produk ini adalah tidak menggunakan bahan pengawet sehingga lebih aman dikonsumsi. Selain itu, produk dibuat menggunakan bahan alami, memiliki cita rasa khas tradisional, dan dikemas secara modern sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan cocok dijadikan oleh-oleh khas Sulawesi. Terus selanjutnya ada analisis pasar. Target pasar cukup luas karena Baruasa dapat dinikmati oleh semua kalangan. Anak-anak hingga orang dewasa dapat menjadikan produk ini sebagai cemilan sehari-hari. Mahasiswa dan pegawai juga dapat mengonsumsi Baruasa sebagai teman belajar atau bekerja. Selain itu, wisatawan juga menjadi target pasar karena produk ini dapat dijadikan oleh-oleh khas Sulawesi. Dengan target pasar yang beragam, peluang pengembangan usaha dapat menjadi lebih besar. Di sini ada analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan usaha ini terletak pada cita rasa yang khas, harga yang terjangkau, serta penggunaan bahan baku yang mudah diperoleh. Kelemahannya adalah daya tahan produk yang belum terlalu lama dan promosi yang masih perlu ditingkatkan.
Lalu peluangnya cukup besar karena masyarakat mulai kembali tertarik pada makanan tradisional, terutama jika dikemas secara menarik. Sedangkan ancamannya berasal dari persaingan dengan makanan modern dan perubahan selera konsumen yang terus berkembang. Proses pembuatan baruasa diawali dengan menyiapkan seluruh bahan baku. Tepung beras disangrai terlebih dahulu agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Selanjutnya, seluruh bahan dicampur hingga menjadi adonan yang merata. Selain itu, adonan dibentuk bulat pipih sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian dipanggang hingga matang dan berwarna kecoklatan. Setelah dingin, produk dikemas menggunakan kemasan yang menarik sehingga siap dipasarkan kepada konsumen. Lalu ada struktur organisasi. Tampilan struktur organisasi Prills Baruasa di posisi tertinggi terdapat pemilik, bertanggung jawab, mengelola, dan mengawasi seluruh kegiatan usaha. Di bawah pemilik terdapat 3 bagian utama. Yang pertama, bagian produksi, yaitu bertugas membuat produk serta menjaga kualitas dan kebersihan selama proses produksi. Yang kedua, bagian keuangan, yaitu yang bertanggung jawab mengelola pencatatan keuangan, menghitung pemasukan dan pengeluaran, serta menyusun laporan keuangan. Dan yang ketiga, yaitu bagian pemasaran yang bertugas mempromosikan produk melalui media sosial maupun penjualan langsung kepada konsumen. Meskipun Prills Baruasa masih merupakan usaha mikro, pembagian tugas ini dibuat agar setiap kegiatan usaha dapat berjalan lebih efektif, terorganisir, dan mendukung perkembangan usaha di masa mendatang. Selanjutnya ada rencana keuangan. Slide ini menjelaskan mengenai perencanaan keuangan usaha Prills Baruasa. Modal awal digunakan untuk membeli peralatan produksi, bahan baku, serta perlengkapan lainnya. Selanjutnya terdapat biaya operasional bulanan yang meliputi pembelian bahan baku, kemasan, listrik, dan biaya pendukung lainnya. Berdasarkan estimasi penjualan yang telah dihitung, usaha ini memiliki peluang memperoleh keuntungan sekitar 2 juta setiap bulan, sehingga layak untuk dijalankan dan memiliki prospek yang baik. Dan yang terakhir adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara langsung maupun secara digital. Dari sisi produk, kami menawarkan kualitas yang baik karena harga yang terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Dan untuk promosi, kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp agar produk lebih mudah dikenal. Selain itu, kami juga akan mengikuti bazar UMKM serta menjalin kerjasama dengan toko maupun reseller agar penjualan semakin meningkat. Demikian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.